Wacana pembatasan penggunaan media sosial di kalangan anak di Indonesia mencuat dan disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Memang patut diakui di Indonesia penggunaan media sosial di kalangan anak di bawah 16 tahun terbilang cukup tinggi. Dengan aktivitas bermedsos tersebut tentu memiliki sejumlah dampak buruk bagi anak. Lalu apa tanggapan dari sejumlah warga kalau Indonesia benar-benar akan membatasi pemakaian media sosial di kalangan anak? Berikut laporan Andromeda Arizal dan juru kamera Nur Ihsan dalam segmen Warga Bicara. Pemirsa, penggunaan media sosial kian hari kian terasa terutama bagi generasi muda yang ada di Indonesia. Bahkan tidak jarang bahwa generasi muda saat ini ketika tidak menggunakan media sosialnya dalam kurung waktu beberapa jam saja ada perasaan kekhawatiran. Tidak hanya di Indonesia juga pemirsa, memang terkait dengan permasalahan ini juga terjadi di beberapa negara lainnya. Misalnya saja baru-baru ini kami mendapatkan informasi bahwa pemerintah Australia akan segera meresmikan peraturan, yaitu adalah untuk membatasi aturan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Kita membahas bagaimana tanggapan dari sejumlah masyarakat ataupun juga orang tua terkait apabila Indonesia ini mengimplementasikan kebijakan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Australia, yaitu dengan membatasi anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Kami pun juga sudah menyiapkan beberapa infografis untuk Anda. Infografis yang pertama, pemirsa, bahwa setidaknya di Indonesia ini 62% berdasarkan dari data yang kami terima bahwa anak-anak di bawah umur ini sudah menggunakan media sosial. Bahkan lucunya begitu pemirsa, kalau kita melihat dari responden ataupun juga hal yang lain bahwa Indonesia pun juga memiliki angka yang cukup besar bagaimana masyarakat ini tidak menyetujui bahwa anak-anak ini menggunakan media sosialnya, bahkan mensyaratkan juga mekanisme tertentu. Salah satu yang terpentingnya adalah terkait dengan untuk membuka akun media sosial ini perlu ada persetujuan dari orang tua. Bahkan terkait dengan penggunaan media sosial ini ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Kami akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan dampak positifnya. Memang ada kait dengan memiliki hiburan ataupun juga dapat mengekspresikan dirinya melalui berbagai media sosial, misalnya saja seperti TikTok ataupun juga Instagram. Kemudian dampak yang positif lainnya adalah terkait dengan pengembangan ataupun juga keterampilan diri, dan yang terakhir adalah belajar terkait dengan pengetahuan umum. Namun dari dampak positif yang sudah kami sebutkan tentu saja ada dampak negatif dari penggunaan media sosial itu sendiri. Dampak negatif yang pertama adalah terkait dengan masalah tumbuh kembang. Kemudian juga terkait dengan kemungkinan perilaku kekerasan. Bahkan juga terjadi adanya persepsi yang salah karena dengan media sosial yang besar ini, dengan informasi yang banyak ini perlu ada pemilah-pemilahan yang terjadi baik dari sebagai anak ataupun juga orang tua. Dan itulah tadi pemirsa infografis yang sudah kami siapkan. Saat ini kami akan menanyakan secara langsung juga kepada sejumlah warga bagaimana apabila Indonesia mengimplementasikan kebijakan ini. Langsung tanyakan dulu kepada beberapa warga yang ada di sini. Seperti ini ada ibu-ibu, kita langsung tanyakan saja. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ani. Ibu Ani. Kalau misalnya Indonesia saat ini mengimplementasikan kebijakan bahwa anak di bawah 16 tahun ini tidak boleh menggunakan gawai atau bermedia sosial, baik itu Twitter, Instagram, X, dan lain sebagainya, tanggapan Ibu sebagai orang tua bagaimana sih? Kalau saya sih setuju ya Mas ya, karena pendidikan di anak itu sekarang rata-rata mereka pada main HP gitu ya. Mereka harus belajar gitu, waktunya belajar, jam-jam belajar mereka gunakan untuk main HP. Mereka buka Instagram, mereka buka Facebook dan lain sebagainya. Bahkan mereka lebih pintar main TikTok daripada anak-anak yang sudah lebih dewasa gitu. Tapi kan Bu, ternyata dengan bermedia sosial ini juga ada dampak positifnya juga begitu, anak jadi bisa lebih kreatif dan sebagainya. Tanggapan Ibu seperti apa Bu kalau misalnya nanti dibatasi begitu untuk anak-anak di bawah 16 tahun? Sebetulnya sih kalau misalnya dibatasi bagus juga gitu kan, karena itu dia waktu belajar mereka kan jadi seperti zaman saya dulu kecil gitu kan ya Mas ya, nggak ada HP, jadi kita fokus belajar. Bermain pun kita jadi bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, nggak cuma dia mengurung diri di kamar seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya kan ada pelajaran tentang IT di sekolah, nah mereka mungkin dikasih pelajarannya seperti itu. Sekarang tuh rencana begitu ya, kalau misalnya Indonesia ini mengimplementasikan bahwa anak-anak di bawah 16 tahun ini tidak boleh menggunakan media sosial, baik itu Twitter, Instagram, dan sebagainya, dibatasi begitu Bu. Tanggapan Ibu seperti apa? Sangat baik sekali. Menurut saya memang harusnya seperti itu ya. Karena di Indonesia ini sekarang ini terlalu bebas.
untuk anak-anak yang belum usianya menggunakan media sosial seperti itu. Apabila Indonesia ini ikut mengimplementasikan adanya pelarangan anak usia 16 tahun bermedia sosial, memang ada berbagai macam dampak negatif ataupun juga positif yang harus kita ketahui apabila nantinya Indonesia akan mengimplementasikan kebijakan anak di bawah 16 tahun untuk pelarangan bermedia sosial. Dari Jakarta, Andromeda Arizal, Nur Ihsan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.